ikhlas itu katanya Gus Baha itu logika tertinggi. Ikhlas itu logika tertinggi. Orang tidak ikhlas itu justru janggal ya. Orang tidak ikhlas itu justru janggal. Logikanya nggak jalan juga. Nggak jalan dia itu kalau tidak ikhlas itu logikanya nggak jalan. Saya beri gambaran seperti ini ya. Saya beri gambaran seperti ini. Umpamanya ada orang ya, si A. Ini dia punya teman namanya si B. Si A ini punya teman si B. Dia itu si A ini kepada si B itu luar biasa baiknya lah. Luar biasa baiknya. Si A itu dia memberi rumah si B, memberi sepeda motor si B, ya, dia memberi sangu bekalnya, dia bahkan mencarikan jodohnya, dia semuanya difasilitasi, semuanya difasilitasi. Itu logikanya kan si B kan mesti baik juga kan kepada si A. Apa-apa itu mesti saya itu baik, harusnya seperti itu. Totalitas, fanatik buta bahkan. Berarti ada timbal baliknya. Iya, seperti itu. Itu logikanya itu seperti itu, logikanya seperti itu. Coba bayangkan, Allah itu sudah memberikan fasilitas kita nafas tanpa kita meminta, fasilitas mata tanpa kita berdoa sekalipun Allah sudah memberikan fasilitas mata kan. Telinga ini satu dihilangi, orang telinga satu dihilangi saja berani nggak bayar 2 miliar, 5 miliar. Jadi telinga sampean saya beli 5 miliar. Berarti mau enggak kita? Enggak mau. Enggak mau itu. Itu betapa diri kita ini saja itu enggak ternilai harganya. Itu sudah diberikan kepada Allah tanpa kita berdoa sekalipun. Tiba-tiba kita sudah diberikan semua fasilitas Allah, kita diberikan air oleh Allah. Bayangkan kalau kita air di stop di dunia ini 3 hari saja enggak ada air. Bagaimana kita? Hidup enggak kita? Enggak hidup, enggak bisa. Atau mungkin Allah memberikan informasi yang sholat duha, yang sholat 5 waktu boleh makan, yang nggak sholat nggak makan. Bisa jadi. Iya, seperti itu. Jadi, tapi itu kan Allah tidak memberikan apa? Allah memberikan sesuatu kepada kita tanpa ada tendensi apa-apa. Pokoknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Kenali saya atau bahasanya illa liya'rifun, ibadah atau kenali saya. Oh, intinya ikhlas ini logika tertinggi. Tidak bisa terbantahkan ikhlas itu. Kita itu banyak loh di dalam hidup kita itu. Allah itu mewujudkan tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta. Itu banyak. Kita diberikan fasilitas, kita masih punya, katakan orang tua, kita punya keluarga, ada punya anak yang lucu-lucu, kita punya rezeki, kita sudah punya. Itu kadang kita tanpa meminta, punya tetangga yang baik, teman yang baik. Itu kadang kita tanpa meminta. Tiba-tiba kita ibadah kepengen dapat pujian manusia, itu kan logikanya tidak jalan. Si A ini tadi sudah baik, begitu baiknya kepada si B, tiba-tiba si B ini dia itu justru tidak baik kepada si A, kepengen di alam si C umpamanya apa-apa, si C padahal tidak mau berbuat apa-apa. Logikanya tidak jalan. Ada ikhlas itu logika tertinggi. Orang tidak ikhlas itu justru orang yang aneh. Orang tidak ikhlas itu semua fasilitas hidupnya diberikan oleh Allah, tiba-tiba kepengen dipuji manusia, itu orang aneh. Logical fallacy. Logikanya tidak jalan itu orang itu. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan untuk bisa memperdalam makna ikhlas. Biasanya yang terjadi di masyarakat adalah termasuk di saya juga kadang-kadang. Biasanya saya ikhlas, udahlah saya ikhlas apa yang dilakukan oleh orang itu kepada kita, tapi hati ini tidak bisa menerima, Mas. Nah, itu fenomena kayak gitu gimana, Mas? Ya makanya ikhlas itu walaupun logikanya logika tertinggi, tapi hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus, yang betul-betul orang yang mendapatkan hidayah Allah. Jadi kita harus senantiasa berdoa, karena ikhlas itu adalah pemberian yang sangat berharga. Orang yang ikhlas, ya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka minal mukhlisin. Jadi ya Allah, jadikan Allah. Ya kita itu berdoa jangan hanya minta rezeki, minta utang lunas saja. Jangan hanya minta ikhlas, ya Allah, jadikan saya ini orang yang ikhlas ya Allah. Kalau tidak seperti itu, tidak pernah latihan, tidak pernah dilatih dirinya untuk mencapai ikhlas, ya angel juga. Memang bahasa dia itu menawan, bahasa dia itu seperti bagus mengatakan ikhlas, tapi hatinya ikhlas, kan patokannya di hati. Dan sebetulnya memang ketenangan tidak hanya datang dari harta
tapi bagaimana kita ikhlas itu juga Iya. jadi ini ketenangan juga. Iya, itu betul itu. Qul hal nabikum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Di surat Al-Kahfi 103 104 itu. Itu beliau di Al-Qur'an itu ada ya. Al-Qur'an itu ada orang-orang itu terkadang tertipu. Dia menganggap ibadahnya luar biasa. Dia ahli pidato, ahli ceramah, ahli sholat sunnah, ahli sedekah. Di sana sedekah di sana. Tapi hatinya kepingin kerenteknya, pengen dapat apresiasi manusia, pengen dia diarani ahli sedekah, pengen diarani ahli ibadah. Itu seakan-akan katanya Allah, lihat orang-orang yang merugi. Dia menganggap dirinya ahli ibadah, ahli taat, tapi dia itu adalah orang rugi, tidak dianggap ibadah, justru dia dosa. Kenapa? Hatinya itu loh kepengen dia manusia saja. Jadi sudah logikanya tidak jalan ikhlas tadi. Nah, jadi casingnya bagus, tapi di dalamnya bobrok. Jadi begitu sangat luar biasa penting ya Ustaz, dalam ikhlas ini, menghadirkan ikhlas ini dalam setiap ibadah kita agar tidak sia-sia ibadah. Iya, ikhlas. Saya kira itu saja pembahasan ikhlas. Yang perlu diketahui selanjutnya adalah itu tadi yang kedua ya, yang pertama menggunakan ilmu, yang kedua ikhlas. Yang ketiga yaitu makanan halal. Orang kalau kepengen sholatnya diterima, sedekahnya diterima, umrohnya diterima, semua ibadahnya dilakukan diterima, itu yang masuk ke dalam perutnya pastikan harus halal. Yang baju yang dibuat ibadahnya, semua perhiasan yang dipakai ya itu halal. Tempat yang dipakai sholat pastikan adalah halal, bukan gosopan, bukan curian dan seterusnya. Itu harus halal. Sekarang itu fenomenanya malah terbalik sekarang itu. Orang itu berlomba-lomba sedekah, bakti sosial bahasanya, tapi kadang dapat korupsi. Siapa itu? Oh, tidak usah. Maksudnya kita itu tugasnya seorang dai itu yang mengingatkan